Halo, agak kareba, baji-baji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Juga dipicu korsleting listrik, 2 rumah panggung di Jalan Borong Jambu, Kota Makassar terbakar. Polda Sulawesi Selatan memperketat penjagaan setelah ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Menghindari tabrakan dengan pengendara motor, mobil box masuk sungai sedalam 3 meter di Jalan Poros, Mawang, Kabupaten Goa. Kita ke informasi utama, 2 rumah panggung di Jalan Borong Jambu, Kota Makassar terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian materi diprediksi puluhan juta rupiah. Si jago merah menghanguskan 2 rumah panggung di permukiman padat penduduk Jalan Borong Jambu, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Sejumlah petugas pemadam dengan 4 armada berupaya memadamkan api dibantu warga setempat. Saat api mulai berkobar, pemilik rumah tertidur pulas. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Pemilik rumah yang terbakar segera menyelamatkan diri begitu mengetahui ada kebakaran. Pak, ada berapa rumah ini Pak sama rumah total ini? Dua rumah Pak. Dia satu dia. Oh, pada saat terbakar rumah itu apa yang dilakukan itu Pak? Tidur Pak. Terus bagaimana? Sampai tak bangun itu bagaimana itu Pak? Api sudah besar. Ada berapa orang gitu Pak ya tidur itu? Saya sama anak berdua. Langsung lari itu atau bagaimana Pak? Ya. Langsung lari atau bagaimana itu Pak? Ya langsung lari untuk menyelamatkan anak. Pak, ini tidak ada barang tak selamat tadi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Badan tadi. Termasuk kendaraan itu Pak terbakar semua? Ya, ada 2 kendaraan. Berkat kesigapan petugas, api tidak menjalar ke bangunan sekitarnya. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian materi diprediksi puluhan juta rupiah. Garis polisi telah terpasang di lokasi kebakaran guna mempermudah penyelidikan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kita ke informasi banjir, ratusan rumah di Desa Tolada, Kabupaten Luwu Utara terendam banjir. Intensitas hujan tinggi dalam sepekan terakhir mengakibatkan Sungai Baliase dan Sungai Masamba meluap hingga merendam permukiman warga. Hujan yang mengguyur Kabupaten Luwu Utara sejak sepekan silam mengakibatkan debit air Sungai Baliase dan Sungai Masamba meningkat. Akibat meluapnya sungai, ratusan rumah warga di Desa Tolada, Kecamatan Malangke terendam banjir. Selain permukiman, banjir juga merendam jalan serta fasilitas umum seperti masjid dan sekolah. Permukiman warga yang paling terdampak banjir berada di Dusun Tarogo dan Dusun Luwu Lumu. Setidaknya ada 170 rumah yang terendam banjir hingga mencapai ketinggian 1 meter di sejumlah lokasi. Selain intensitas hujan tinggi, banjir terjadi lantaran sungai yang berada di sekitar permukiman mengalami pendangkalan. Selalu banjir di sini. Ada berapa bulan di sini banjir terus. Penyebab banjir Pak? Penyebab banjir di sini pendangkalan sungai itu. Jadi saya harapkan sungai harus dikerut dan diluruskan yang terlalu bengkok, diluaskan yang terlalu sempit. Itu permintaan saya. Kalau tanggul saja selalu diandalkan, selalu jebol, setiap tahun jebol itu kalau tanggul saja diandalkan. Ya mau kemana air itu kalau tidak dibikinkan tempat pembuangan, jadi harus itu dikeruk sungai supaya bisa mengatasi banjir. Warga berharap pemerintah segera mengatasi masalah banjir dengan membuat tanggul dan normalisasi sungai. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara. 2 pemuda asal Goa yang hendak transaksi sabu-sabu ditangkap polisi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Pangkep. Polisi menyamar sebagai pembeli yang berkomunikasi melalui media sosial.
Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkep meringkus 2 kurir sabu-sabu di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Pangkajene. Keduanya ditangkap saat akan bertransaksi di halte. Polisi menyamar sebagai pembeli yang berkomunikasi melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan, kedua pemuda asal Goa ini memesan sabu-sabu melalui pesan Instagram, kemudian dijual melalui Facebook. Hingga kini polisi masih memburu bandar yang menjual barang terlarang itu kepada kedua tersangka. Di sabu ini, kedua pelaku ini memesannya melalui via Instagram. Yang kalau sudah dipesan tersebut langsung dikirimkan denah lokasi dan tempatnya di mana. Dan saat itu kalau sudah dikirimkan lokasinya, kedua tersangka ini mengambilnya. Dan saat diambilnya sempat dibawa ke rumahnya saudara Inul untuk dikonsumsi terlebih dahulu sebagian sebelum diantarkan ke pemesan itu saudari Vira. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Mantan terpidana terorisme bom Makassar menyesalkan terjadi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga terbujuk propaganda teroris untuk melakukan bom bunuh diri. Mantan narapidana bom Makassar yang meledak pada malam Lebaran 5 Desember 2002, Mukhtar Daeng Lau menyesalkan terjadi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Saat ditemui di rumahnya Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Mukhtar mengatakan pelaku diduga terbujuk propaganda teroris untuk melakukan bom bunuh diri. Pelaku biasanya memiliki kedekatan emosional dengan mentor yang sudah atau mudah tersusupi paham terorisme. Mukhtar juga mengingatkan umat muslim tidak mudah terpengaruh paham yang mengatasnamakan jihad, tapi justru merugikan orang lain. Tindakan teror dilarang dalam semua ajaran agama. Ikut propaganda untuk meledakkan diri sendiri seperti apa? Propaganda itu pertama yang saya katakan tadi mungkin ada kekecewaan, atau yang kedua ada direkrut ya, istilahnya direkrut itu ada mentor-mentor teroris yang mungkin memberi pemahaman bahwa jadi kau lakukan seperti ini adalah jalan tol untuk masuk surga. Semua harus bersatu untuk mengadakan pencegahan. Sebab teroris itu adalah musuh bersama sekaligus tanggung jawab bersama bagi kita sekalian. Nah itu yang saya maksudkan. Dia musuh bersama karena tidak sesuai ya dengan ajaran agama, misalnya semua ajaran agama. Usai ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Polda Sulawesi Selatan memperketat penjagaan. Semua pengunjung diperiksa dan wajib menunjukkan kartu identitas. Polda Sulawesi Selatan memperketat penjagaan bagi semua pengunjung pasca ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Setiap orang yang hendak masuk wajib diperiksa petugas dan menunjukkan kartu identitas, mulai dari tingkat Polsek hingga Polda. Polisi juga diminta meningkatkan rutin patroli guna mengantisipasi kejahatan. Adanya kejadian bom bunuh diri di Polsek. Jadi perintah Bapak Wakapolda pada saat gelar opsional, gelar ANEF operasi, setiap minggu disampaikan kepada seluruh jajaran, baik tingkat Polda, Polres maupun Polsek, untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, tetap lakukan penjagaan diperketat, ya, karena situasi menjelang Natal dan Tahun Baru ini untuk peningkatan dalam kewaspadaan kita dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kita perhatikan.